Bab 88, Kebaikan tertinggi seperti air, kekuatan malaikat. Yan Yun merenung sejenak, oke, aku akan memberimu formulanya. Senyuman yang tak terlihat muncul di sudut mulut Yan Yun. Sekarang saya mempercayakan Anda dengan metode mental dari formula Biluo. Metode mental ini tidak hanya dapat menyingkirkan roh jahat, tetapi juga mengolah tubuh dan pikiran seseorang. Ketika seseorang mencapai tahap ke-13, tubuh fisik akan menjadi abadi, dan tidak berbahaya. Terima kasih. Ye Ziyun menitikkan air mata kegembiraan. Cahaya cemara hijau, sembuhkan bumi, tunggu bulan di angin, awan dan hujan dan malam. Formula ini. Lu Piao di sampingnya tersipu. Ini bukan formula, ini jelas. Ziyun di samping juga tersipu, tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang kami mengirimmu ke Sang, ini adalah bunga mabuk cinta dari pantai seberang, sehingga aku dapat menghindari serangan roh jahat selama proses penyembuhan. Ye Ziyun cepat mengambilnya, terima kasih. Ye Ziyun dengan aman dikirim ke pulau di bawah pengawalan semua Biluo. Di tengah pulau Tianqi, Nili masih tertidur. Biluo mengumpulkan kekuatan jiwa satu demi satu, dan kekuatan jiwa bertabrakan bersama untuk membentuk pesona. Dalam pesona, bagian dalam dapat dengan jelas melihat bagian luar, tetapi bagian luar tidak dapat mengintip apapun di dalamnya. Ye Ziyun memeluk Nili, air matanya terus menetes di wajah Nili. Ziyun melepas pakaiannya, memperlihatkan bangkainya yang montok, lembut dan tak tertandingi, dan kulit putihnya yang halus, seperti batu giok putih kristal. Pinggang ramping selembut cabang willow dan kaki giok yang ramping dan proporsional sudah cukup untuk membuat hati orang berdebar. Wajah cantik Ye Ziyun memerah, dan dia bernapas dengan cepat, sepasang rok beku dan tertutup salju di dada Su mengukir lekukan yang anggun dan dinamis di udara, dan penuh dengan sihir yang menggoda. Lesung pipi halus Ziyun seperti bunga dan batu giok, dan bunga persik di pipinya menambah kecantikannya. Kedua alis hitam samar itu tampak berkerut tapi tidak berkerut, seperti gumpalan asap tipis, kabur dan anggun. Mata indah setengah tertutup yang sangat ingin dinantikan. Itu gelap gulita dan jernih, tetapi pada saat ini menjadi berair, genit dan menawan, sangat menawan. Bibir merah yang lembut dan penuh, hidung xiaoyao yang halus dan indah lahir dari lesung pipit yang indah, murni, tenang dan elegan, ditambah dengan pipinya yang indah dan halus, bedak yang dapat ditiup berkeping-keping wajahnya seperti kecantikan tiada taraf keindahan nasional. Nili merasakan kekuatan hangat dan lembut mengalir ke tubuhnya. Sosok familiar muncul di lautan jiwa Nili. Sosok ini adalah orang yang paling akrab dengan Nili. Dia mengenakan gaun sutra biru muda dengan kain kasa putih di atasnya. 3.000 sutra biru diikat dengan ikat kepala merah muda, jepit rambut dimasukkan ke dalam jepit rambut, wajah dibubuhi bedak tipis, dan kulit di pipi sehalus kelopak bunga. Matanya terpejam dan dia berkultivasi, tenggelam dalam konsepsi artistik yang misterius, seperti peri yang sedang tidur. Penampilannya yang suci membuat orang tidak berani mencemarkan nama baik. Dia adalah Master Nili Ying Yueru. Tuan, Nili menangis keras, seperti anak kecil. Nili, lama tidak bertemu. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat merindukanmu. Sekarang murid ini memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Suci. Tolong jangan tinggalkan aku lagi, oke? Nili menangis. Tubuh fisikku telah dihancurkan, dan sekarang aku hanyalah gumpalan jiwa,
7 jiwa telah tersebar, dan hanya gumpalan terakhir dari 6 jiwa yang tersisa. Tuan, saya pasti akan menemukan cara untuk membiarkan Anda memadatkan kembali jiwa Anda dan membentuk kembali tubuh Anda. Jangan buang energimu untuk Tuan, kamu masih memiliki misimu. Ingat apa yang Tuan katakan padamu. Sebaik-baik kebaikan itu seperti air, yang bermanfaat bagi segala sesuatu dan tidak melawan. Sekarang kamu terkikis oleh kekuatan iblis, dan kebencian di hatimu tidak bisa dilepaskan, maka kejahatan akan memanfaatkannya. Nili melihat tubuhnya ditelan oleh kekuatan iblis sedikit demi sedikit. Apa maksudmu benar? Apa yang jahat? Apakah menurutmu kamu benar atau jahat dulu? Mati karenamu. Aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Aku hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik dan tidak menjadi seperti seorang kaisar suci. Tuan, saya pasti tidak akan menjadi orang seperti kaisar suci. Apakah salah bagi saya untuk melindungi mereka? Tidak ada yang benar atau salah di dunia ini. Tidak ada yang salah dengan kaisar suci yang ingin menguasai semua alam, dan tidak ada yang salah dengan keinginanmu untuk melindungi mereka. Sebagai seorang guru, aku hanya berharap kamu dapat mengingat bahwa kebaikan adalah seperti air. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Jika kamu masih keras kepala dan tidak tahu bagaimana menjadi seorang guru, kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkan iblismu sendiri. Tuan, saya tahu saya salah, dan saya akan mengikuti instruksi Anda dengan hati-hati. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Tuan? Hanya jika Anda melepaskan obsesi di hati Anda dan melepaskan kebencian di hati Anda dapat mencapai keadaan kebaikan tertinggi seperti air. Tuan, jika aku bisa mencapai keadaan sebagus air, bisakah kamu tidak meninggalkanku? Aku ingin tetap di sisimu selamanya. Nasibku sudah hancur, kamu tidak perlu sedih. Sekarang saya akan mengintegrasikan bagian terakhir saya ke dalam tubuh Anda untuk membantu Anda menyadari bahwa kebaikan itu seperti air dan membersihkan roh jahat. Tuan, aku tidak ingin kamu meninggalkanku, aku tidak menginginkanmu. Ying Yueru berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju laut jiwa Nili. Nili, bisakah kamu memanggilku kakak Ying lagi? Ying Yueru meneteskan air mata di wajahnya dan mendarat di telapak tangan Nili. Adik Ying, saudari Ying, aku pasti akan mengikuti ajaranmu. Jiwa sisa Ying Yueru berputar-putar di laut jiwa Nili. Monster di laut jiwa telah terkorosi oleh kekuatan iblis. Ying Yueru terus menyerap kekuatan jahat monster. Setelah beberapa jam, monster kembali ke kesadaran aslinya. Di sana adalah kerusuhan sebelumnya, dan gumpalan jiwa itu berangsur-angsur menghilang. Kebaikan tertinggi itu seperti air bermanfaat bagi semua hal tanpa berkelahi. Di luar, aura jahat di tubuh Nili berangsur-angsur menghilang, dan fusi Huya Panda dilepaskan, dan Nili kembali ke penampilan aslinya. Dan ada garis air mata di sudut mata Nili, menetes di wajah Ziyun. Ziyun tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi melihat Nili sangat sedih, Ziyun merasa lebih sedih lagi. Tetesan air mata di mata kanan Nili berangsur-angsur berubah menjadi kabut putih, dan mata iblis mata kirinya telah dimurnikan. Meskipun roh jahat telah dimurnikan, semua kekuatan iblis telah diintegrasikan ke dalam mata kiri Nili. Nili perlahan membuka matanya. Dia sepertinya melihat Ziyun, dan ketika dia mengulurkan tangannya, dia sepertinya menyentuh sesuatu yang lembut. Nili, kamu sudah bangun. Ziyun menatap Nili dengan malu-malu. Ziyun, kamu
Zion memeluk Nili dengan penuh semangat. Jika Nili benar-benar meninggalkannya, dia mungkin tidak akan selamat. Zion, aku hampir tidak bisa bernapas. Kenapa kita tidak pakai baju? Di mana ini? Ye Zion memberitahu Nili rincian masa lalu mereka. Tapi Zion tidak memberitahunya bahwa Nili akan membunuhnya. Dia takut Nili akan merasa bersalah. Saya tidak berharap itu menjadi sangat berbahaya. Jika bukan karena tuanku Zion dan yang lainnya, saya khawatir saya akan menjadi monster tanpa alasan selamanya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.